Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, yang dikenal sebagai Bung Karno, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dia lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Soekarno adalah pemimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang menandai awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia kemudian menjadi presiden pertama Indonesia pada tahun 1945 hingga 1967. Ia lalu digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967. Soekarno meninggal pada tahun 1970. Dia dikenang sebagai pahlawan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno adalah sosok proklamator yang berdedikasi memberikan pelayanan terhadap bangsa dan negaranya dengan kebijakannya yang pro terhadap rakyat. Beliau dikenal sosok yang solutif, ramah, dan panutan yang dapat diandalkan. Buktinya, beliau memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia sehingga terwujudlah Indonesia yang merdeka. Melalui pidato-pidato yang diberikan ke hadapan rakyat, membangkitkan semangat rakyat untuk menuju perubahan. Gaya kepemimpinan yang karismatik serta semangat pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan Indonesia membuktikan Soekarno adalah sosok yang memiliki integritas dan kegigihan dalam membela negara. Bahkan ketika keluar dari pengasingan, beliau tetap aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau mengatakan, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan keberanian dalam memikul tanggung jawab. Soekarno adalah pemimpin yang kompeten, baik dari sudut personalitas, karakter, ataupun etika kepemimpinan. Dia tidak hanya aktif dalam politik, tapi terus menimba ilmu, serta gemar membaca dan menulis. Beliau dikenal cerdas, mampu berdiplomasi, memobilisasi rakyat, dan menginspirasi, menyatukan berbagai kelompok dalam perjuangan bangsa. Soekarno memiliki visi yang besar untuk Indonesia dan mengedepankan semangat kebersamaan. Nasionalismenya tidak hanya retorika, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata seperti persatuan dan gerakan gotong royong. Insinyur Soekarno adalah orang yang sangat harmonis, adalah orang yang saling peduli dan sangat menghargai perbedaan. Dalam pidato, beliau menyampaikan, "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini." Beliau sangat menghargai setiap latar belakang yang sangat berbeda, tapi selalu menyokong akan persatuan dari perbedaan-perbedaan tersebut agar Indonesia maju untuk ke depannya. Insinyur Soekarno adalah orang yang sangat loyal terhadap negeri ini, orang yang sangat berdedikasi terhadap negeri ini, orang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan segala-galanya. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan kecintaan terhadap negeri ini. Sejak di zaman kuliah, beliau sudah membentuk sebuah pergerakan aktif dalam pergerakan nasional Indonesia. Dan di masa-masa hidupnya beliau rela di penjara ke penjara demi kebangsaan, demi negara ini, demi Indonesia yang sangat sama-sama kita cintai ini. Insinyur Soekarno adalah sosok yang sangat adaptif dalam menghadapi dinamika sosial politik pada masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia. Ia mampu membaca situasi global dan nasional dengan cermat, lalu menyesuaikan strategi perjuangan dan kepemimpinan sesuai konteks zamannya. Adaptif dalam diplomasi internasional. Dalam masa Perang Dingin, Soekarno tidak berpihak pada blok barat atau timur, tetapi memilih jalur non-blok yang mencerminkan sikap adaptif dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Insinyur Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang mampu merangkul berbagai elemen bangsa untuk bekerja sama demi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Ia tidak berjalan sendiri, tetapi membangun kekuatan kolektif. Kolaborasi lintas golongan dan agama
Dalam proses perumusan dasar negara dan konstitusi, Soekarno melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, Islam, nasionalis, sosialis, dan Kristen untuk membangun konsensus nasional.